Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, kajian tentang akidah dan tazkiyatun nufus, yang kita rujuk dari kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul, karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat kalimat tauhid, syarat kalimat thayyibah la ilaha illallah. Di mana syarat dari kalimat tauhid ini ada 8. Kita telah membahas yang pertama, syarat yang pertama yaitu adalah al-ilmu. Ilmu. Orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, melafalkan la ilaha illallah, dia harus punya ilmu tentang makna la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sebatas mengucapkan saja, tidak hanya sebatas melafalkan saja, apalagi hanya ikut-ikutan mengucapkan, melafalkan la ilaha illallah dengan jumlah hitungan tertentu.
baca la ilaha illallah 100.000, berapa? Biasanya di pinggir jalan. 9.999 kali. Ada yang hanya ikut-ikutan. Atau ikut-ikutan imam yang ada di depannya, mursyid yang ada di depannya. Yang biasanya praktek ini dilakukan oleh orang-orang yang suka ziarahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak paham maknanya. Maka orang yang melafalkan la ilaha illallah, dia harus paham makna dari la ilaha illallah. Dia harus punya ilmunya. Apa yang dimaksudkan dari la ilaha illallah? Apa yang harus diingkari dan apa yang harus diyakini? Apa yang harus dinafikan dan apa yang harus diisbatkan? Ditolak dan diterima. Ini harus dipelajari. Dan ketika seseorang dia mengetahui ilmu tentang la ilaha illallah, maka kejahilan akan hilang dari dirinya. Jahil niku napa artose? Bodoh. Ya, jahil bukan artinya seperti yang kita pahami dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita jahil atau jahil itu artinya usil, jahat. Tapi kalau jahil dalam istilah bahasa Arab artinya adalah kebodohan atau ketidaktahuan. Maka dengan belajar, dengan mempelajari, mengilmui la ilaha illallah, seorang hamba akan paham apa sih sebenarnya la ilaha illallah. Apa yang harus saya pelajari. Dan ini ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam firman-Nya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmuilah, pelajarilah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Allah perintahkan kita supaya kita berilmu tentang la ilaha illallah. Dan Nabi SAW juga menyampaikan dalam sabdanya, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia mengilmui. Ya'lamu di sini bukan hanya sebatas mengetahui, tapi mengilmui. Beda atau tidak, Pak? Ilmu dengan pengetahuan. Beda. Pengetahuan hanya sebatas wawasan saja. Tahu. Tapi kalau mengilmui berarti dalam. Dia benar-benar faham. Barang siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia faham, mengilmui la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqinu. Yakin. Yakin terhadap apa? Bima dallat alaihi. Yakin terhadap yang ditunjukkan, yang dibimbing oleh kalimat la ilaha illallah. Arahnya kemana sih la ilaha illallah ini? Dia yakin. Al-munafi lisyakki bima tadullu alaih. Keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim tentang la ilaha illallah akan menghilangkan syak, keraguan. Syak itu keraguan antara iya atau tidak. Bi ayyakuna qailuha mustayaqinan bimadluli hadhil kalimati yaqinan jaziman. Orang yang mengucapkannya, orang yang melafalkan la ilaha illallah, dia harus betul-betul mustaiqin, yakin. Dia harus betul-betul yakin penuh terhadap perkara-perkara yang ditunjukkan, yang dibimbing, diarahkan oleh kalimat
la ilaha illallah dengan keyakinan yang jazim, keyakinan yang kokoh, kuat, tidak ada keraguan. Fa innal imana la yughni fihi illa ilmul yaqini la ilmul dhon. Karena yang namanya iman Bapak Ibu, yang namanya iman itu harus dengan ilmu yakin. Keimanan itu harus dengan ilmu yakin. Tidak boleh dhon. Dhon itu dugaan. Dhon itu dugaan, sangkaan, perkiraan. Kalau orang beriman, maka harus yakin. Kalau yakin ini diprosentasekan berarti 90, 100% yakin. Adapun dhon, ya boleh kita katakan mungkin antara 70% ke atas. Dhon, dugaan. Hanya dugaan saja atau sangkaan. Harus yakin. Fa kaifa idza dakhalahu syak. Maka kalau dhon saja tidak boleh. Di mana dhon ini persentasenya mungkin 70% ke atas. Bagaimana lagi dengan syak? Syak tadi apa? Ragu. Ragu itu 50-50. Antara iya atau tidak. 50%, 50%. Saya ulang lagi. Yakin 100%. Di bawahnya ada dhon, dugaan. Berapa tadi? Kurang lebih 70% ke atas. Di bawahnya lagi ada syak. Syak itu 50%, 50%. Kalau dhon saja tidak boleh dalam masalah iman, harus yakin. Maka apalagi syak, apalagi keraguan. Maka dalam masalah la ilaha illallah, dalam masalah mempelajari akidah, kita harus yakin betul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu." Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah definisikan, siapa sih orang mukmin itu? Kalau kita gampang, orang mukmin itu orang yang seperti ini. Itu contohnya orang itu. Ternyata definisi Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minun, orang mukmin itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tsumma lam yartabu. Kemudian keyakinan mereka tersebut tidak dibarengi dengan keraguan. Al-irtiyab, keraguan. Orang yang beriman yakin 100%. Fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulihi kaunuhum lam yartabu. Dalam ayat ini Allah mensyaratkan orang mukmin, dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, syaratnya adalah tidak ada ragu, tidak ada keraguan. Kalau masih ragu berarti keimanannya dipertanyakan, masih kurang. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima illa dakhalal jannah. Kata beliau, saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi bahwasanya saya adalah utusan Allah. Siapa yang mengucapkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan beliau bersaksi bahwasanya diri beliau adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan persaksian ini, kemudian dia bertemu dengan Allah membawa dua persaksian ini tanpa ada keraguan dalam persaksiannya, kecuali orang tersebut akan masuk surga. Orang yang bersaksi la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah dengan yakin, tidak ada ragu, jaminannya apa? Surga. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan yang tadi tentang ilmu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tentang ilmu, kata Nabi, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia berilmu tentang la ilaha illallah, dia faham la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tentang yakin, kata Nabi, barang siapa mengucapkan syahadat, kemudian dia yakin, kemudian dia bertemu dengan Allah, artinya meninggal dunia, dia mengucapkan kalimat tersebut, maka pasti akan masuk surga. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah, dan Nabi pernah bersabda kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sinten Pak Abu Hurairah? Sahabat Nabi. Sinten malih? Abu Hurairah, Pak. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang tidak diberikan keluasan secara harta. Abu Hurairah asalnya dari daerah Yaman, dari suku Daus. Berhijrah menemui Nabi SAW, menyatakan keislaman. Namun ibunya Abu Hurairah belum mau masuk Islam. Sehingga Abu Hurairah tinggal bersama Nabi SAW dalam kondisi yang pas-pasan. Dan banyak para sahabat Nabi yang seperti itu. Hijrah tidak bawa apa-apa. Sampai Madinah tetap tidak punya apa-apa. Maka kalau kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengikrarkan, saya mau hijrah, saya mau tobat, saya mau hijrah, saya mau memperbaiki diri. Kemudian Allah uji dengan kekurangan secara finansial. Diuji dengan pas-pasan. Kok ternyata goyah? Nah, jebul hijrah ya buat. Ternyata setelah hijrah saya malah jadi terpuruk ekonominya. Maka ketahuilah kalau kita masih seperti itu, ketahuilah orang-orang terbaik di zaman Nabi, mereka bukan hanya hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram, bukan. Mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai, kampung kelahiran mereka, yang boleh jadi lebih subur dibandingkan Madinah. Yaman itu subur, Pak. Yaman itu subur dibandingkan Madinah. Banyak orang-orang yang meninggalkan kampung mereka, termasuk Mekah, untuk berhijrah membersamai Nabi SAW. Maka kalau kita hijrah, kok kemudian kita diuji dengan kesulitan sedikit, kita ngeluh, sambat, jebul hijrah malah goncang. Kemudian kita mulai balik lagi. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan orang-orang seperti kita yang sifatnya seperti itu. Tidak butuh. Abu Hurairah tinggal di emperan masjid. Saya kira dulu Masjid Nabawi nggak ada emperannya. Istilah kita emperan masjid, karena emperan di luar. Tinggalnya di dalam masjid, tapi bagian paling belakang. Dan ternyata yang bersama Abu Hurairah banyak. Sehingga mereka dikenal dengan sebutan Ashabus Suffah. Ashabu Suffah. Tinggalnya di Masjid Nabawi. Dan mereka ini orang-orang yang fokus belajar, menimba ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sampai ada seorang sahabat, saya lupa siapa, apakah Abdullah bin Umar atau yang lainnya, dia menuturkan bahwa di antara kemenangan Abu Hurairah adalah fokus dan mencatat apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika, saya lupa sudah pernah saya ceritakan di sini atau belum.
Ibunya Abu Hurairah ikut ke Madinah. Kemudian Abu Hurairah mendapatkan penentangan yang luar biasa dari ibunya yang belum masuk Islam. Ibunya mencela Nabi, mengolok-olok Nabi, menjelekkan Nabi. Maka Abu Hurairah pun pergi ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan tentang hal tersebut. Seingat saya Abu Hurairah itu tinggal di dekat, kalau Bapak Ibu tahu Mikot Dzulhulaifah atau Bir Ali, daerah sana. Jadi jauh dari Madinah, beberapa kilo. Abu Hurairah berangkat menemui Nabi, menyampaikan apa yang terjadi di rumahnya. Kemudian Abu Hurairah minta kepada Nabi supaya Nabi mendoakan ibunya. Dia datang dalam keadaan menangis. Kemudian setelah itu Nabi berdoa, Allahumma di umma abdika Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu dari hambamu ini, yaitu Abu Hurairah. Pulanglah Abu Hurairah ke rumah ibunya. Ternyata ibunya sedang mandi. Kemudian mengatakan, ala rislika ya Aba Hurairah. Sebentar wahai Abu Hurairah, jangan masuk dulu. Lalu ibunya, dan mandi zaman dulu itu kedengaran suaranya, ya kan? Bahkan zaman sekarang saya kira kalau kita mau masuk rumah ada yang mandi di dalam rumah kedengaran. Apalagi zaman dahulu. Zaman saya kecil mandi itu masih, kamar mandi masih pakai gedek. Bukan hanya kedengaran suaranya, ya mungkin kelihatan dari luar sepintas. Lalu ibunya membukakan pintu sembari membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka seketika Abu Hurairah bahagia dan kembali lagi ke Madinah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis lagi. Yang pertama menangis sedih, yang kedua menangis bahagia. Ibunya mau masuk Islam. Kemudian Abu Hurairah juga pernah meminta kepada Nabi untuk mendoakan sukunya, kaumnya supaya masuk Islam. Nabi pun berdoa, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus, sukunya Abu Hurairah. Maka banyak yang masuk Islam setelah itu. Ini di antara manfaat doa Bapak Ibu. Di antara kekuatan doa. Apalagi yang mendoakan adalah Nabi SAW. Ya minimal orang soleh. Dan ini menunjukkan bahwa tidak masalah kita minta didoakan. Minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup. Ya. Kalau orang soleh yang sudah meninggal, sudah tidak bisa apa-apa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menemani Nabi SAW tidak lama, hanya sekitar 4 tahun. Ya, cara wong kuliah ngoten pinten S1 atau S2? S1. Abu Hurairah hanya 4 tahun saja. Tapi beliau fokus. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah adalah hadis yang terbanyak yang dicatat oleh para imam kaum muslimin. Hadis yang paling banyak. Waktu yang dimiliki sedikit, tetapi keberkahan yang didapatkan banyak. Waktu yang sedikit, tapi optimal lebih baik daripada waktu yang banyak, tapi disia-siakan. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan mohon maaf di tengah-tengah para penuntut ilmu S2 di luar negeri, di Mekah, di Madinah, tapi di sana mohon maaf jalan-jalan terus, sehingga tidak ada yang didapatkan. Tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah belajar langsung kepada seorang syekh. Cuma di kelas, garap tugas, habis itu layang-layang, jalan-jalan. Ini sangat disayangkan.
Padahal waktu di sana adalah waktu yang sangat luar biasa, terbatas. Namun banyak yang tidak memaksimalkan. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqita min wara'i hadal haid yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah." Kata Nabi, wahai Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, siapa saja yang menjumpaimu dari orang-orang yang ada di belakang tembok ini. Saya lupa ini tembok Masjid Nabawi atau tembok kebun, saya lupa secara pasti. Intinya Nabi mengatakan siapa saja yang kau jumpai orang-orang di sana di balik tembok ini, kok dia bersaksi la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, mustayqinan biha, dalam keadaan yakin terhadap la ilaha illallah, qalbuhu, hatinya yakin dengan la ilaha illallah, fabashirhu bil jannah, maka berikanlah kabar gembira kepadanya berupa surga. Jadi kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengikrarkan la ilaha illallah harus yakin betul bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah, diagungkan, dipuja, diminta pertolongan kecuali hanya Allah. Tidak ada satupun yang mampu memberikan pertolongan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ganjarannya apa? Fabashirhu bil jannah. Berikan kabar gembira kepadanya berupa surga. Sinten Pak Bu sing boten kersa mlebet surga? Boten wonten. Caranya gampang. Caranya gampang, mempelajari la ilaha illallah ilmu. Meyakini la ilaha illallah yakin. Kemudian yang ketiga yaitu adalah al-qabul. Syarat yang ketiga adalah al-qabul. Sebelumnya Bapak Ibu, Abu Hurairah nama aslinya bukan Abu Hurairah. Itu adalah nama yang disematkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah suka mainan kucing. Kucing itu diantara bahasa Arabnya adalah hir atau hirroh. Hurairah kucing kecil. Maka disebut dengan Abu Hurairah. Dan ini tidak menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam seperti yang beredar di sebagian orang, hewan kesukaan Nabi adalah kucing. Tidak. Coba tunjukkan hadis Nabi bahwa Nabi itu hewan kesukaannya adalah kucing. Gak ada. Gak ada. Hewan kesukaan Nabi adalah kambing. Terutama bagian paha belakangnya. Itu hewan kesukaan Nabi. Sampil belakang. Kalau kucing, Allahu a'lam. Saya belum tahu. Apakah ada riwayat yang menunjukkan seperti itu? Ya. Sehingga jangan dijadikan pembenaran. Ya, sebagian orang melihara kucing kemudian sampai merugikan orang lain karena melihara kucing ini. Kemudian berdalih bahwa ini adalah hewan kecintaan Nabi. Mana riwayatnya, Pak? Mana riwayatnya, Bu? Kalau memang kucing adalah hewan kecintaan Nabi. Dan jangan sampai orang melihara kucing besar nantinya. Dengan dalih ini juga kucing. Melihara macan, melihara singa. Kucing juga atau bukan? Kucing. Kucing besar. Allah musta'an. Terkadang orang kita seperti itu. Suka udah adik, kemudian gaduk, kemudian difahami seperti itu. Baik. Yang ketiga syarat la ilaha illallah adalah al-qabul. Apa itu al-qabul? Ijab, qabul. Nanti nama betul Pak Bu ijab qabul. Sampun hati. Oke. Ijab qabul. Apa artinya qabul? Terus nanti. Nanti estun mau dereng. Ijab qabul.
Apa artinya qabul? Qabul artinya menerima. Qabul artinya menerima. Dalam ijab qabul, yang menerima berarti siapa? Wali atau mempelai laki-laki? Wali atau mempelai laki-laki? Ijab qabul. Ijab itu wali nikah, entah itu bapaknya sendiri atau wakilnya. Qabul itu lafaz yang keluar dari mempelai laki-laki, ijab qabul. Apakah ada ijab qabul yang lain? Ada. Dalam jual beli. Sebagian mazhab mereka mensyaratkan ketika jual beli harus ada ijab qabul secara lafaz atau secara lisan. Tidak boleh hanya isyarat saja. Harus mengucapkan, "Mas, ini tak beli." Uangnya, kemudian, "Ya, saya terima uang." Ijab qabul. Dalam jual beli, ijab dari siapa, qabul dari siapa? Ijab dari penjual, qabul dari pembeli, atau sebaliknya? Atau sebaliknya, saya jual air ini 3.000. Berarti ini ijab penjual kan? Kemudian qabulnya, saya beli air ini dengan 3.000. Misalkan. Intinya Bapak Ibu, ijab qabul tidak hanya dalam pernikahan. Dalam jual beli juga ada ijab qabul. Meskipun terkadang tidak dengan lafaz atau dengan lisan. Mas, ini ya, 3.000. Bungo. Pergi. Bahkan mungkin ya kalau kita beli secara online ya tidak ada lafadznya, hanya kesepakatan saja. Ya, membeli berarti membeli berarti membayar nama pripun. Pokoknya ini kita kembali ke pembahasan kita, al-qabul, menerima. Di antara syarat la ilaha illallah adalah menerima, al-qabul. Apa yang diterima? Al-qabulu limadlulati wa muqtadiyati hadhil kalimati biqalbihi wa lisanihi. Menerima perkara-perkara yang ditunjukkan dan yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah, dari kalimat ini. Menerima dengan hati dan lisannya. Qabul. Jadi orang yang mengikrarkan la ilaha illallah pertama harus punya ilmu, harus dia pelajari apa sih la ilaha illallah. Yang kedua harus yakin. Saya yakin mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga harus nerima konsekuensi dari apa yang dia ikrarkan tersebut. Contohnya, kalau orang masih non-muslim, kemudian dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dia mengikrarkan la ilaha illallah. Berarti dia harus mau menanggung konsekuensinya. Kalau dia non-muslim, apa konsekuensinya, Pak? Masuk Islam, jelas. Yang kedua setelah masuk Islam, menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Nah kalau belum paham gimana? Ternyata dalam Islam harus sholat 5 kali sehari. Belum tahu caranya sholat. Terus gimana? Belajar. Wajib dia belajar. Ternyata sebelum sholat ada bersuci. Ada wudhu, ada mandi, ada cebok, ada tayamum. Dia taunya cuman basuh muka saja. Maka dia harus belajar. Konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Sama halnya dengan bapak ibu, atau maaf bapak-bapak, ketika mengucapkan qabul.
pas ijapan. Terima konsekuensi atau tidak? Terima. Terima konsekuensinya. Ketika mengucapkan saya terima nikahnya fulanah bin fulan binti fulanah binti fulan, berarti dia konsekuensinya yang pertama Pak, jadi suami. Setelah itu sebagai seorang suami menafkahi, tanggung jawab terhadap istrinya. Sama la ilaha illallah juga seperti itu. Mengucapkan la ilaha illallah harus tahu konsekuensinya. Non muslim berarti masuk Islam. Konsekuensinya menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim. Kalau sudah muslim, seperti kita, walhamdulillah, terlahir dalam keadaan Islam, dari keluarga Islam. Apa konsekuensinya? Al-munafi lirrad. Konsekuensinya adalah meninggalkan, menghilangkan rad. Rad itu apa? Penolakan. Kenapa demikian? Karena banyak di antara kaum muslimin itu yang masih menolak konsekuensi la ilaha illallah. Di antaranya menolak bahwasannya Tuhan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Menolak bahwasanya yang mampu memberikan rizki, syafaat, kebaikan dan seterusnya hanya Allah. Bentuk penolakannya seperti apa? Mereka masih minta kepada selain Allah, padahal ngakunya Islam. Minta kepada kuburan, kepada batu, kepada pohon, kepada sunan tertentu, kepada kereta tertentu dan seterusnya. Ini menolak la ilaha illallah, belum qabul, belum mau menerima sepenuhnya. Kata nomor seketik orang yang semacam ini banyak, dan mungkin dulu kita termasuk pelakunya. Pengen udu tokel, wonten tokel mboten Pak teng dikirian. Ten kuburan. Gitu. Betul kertas digulung kali piting di dinjepne ten kuburan. Golek nomor. Cari apa? Cari rizki. Kepada siapa? Kepada penghuni kubur. Sudah caranya salah. Ya. Kemudian cara memintanya juga salah. Ketika dijelaskan, Pak, nggak boleh minta rizki, cari rizki itu kepada Allah. Dan caranya tidak seperti ini. Boleh nggak Pak, Bu? Main togel boleh nggak? Angsal apa mboten? Nggak boleh. Judi itu termasuk judi. Termasuk permainan sekarang ini. Ya, saya tidak tahu karena saya tidak pernah. Judi apa yang online itu? Nggak boleh, itu haram. Itu haram. Dan tidak mungkin menang. Ya bayangkan kita manual, sistem yang dilawan nggak mungkin menang. Yang dilawan operator. Mungkin operatornya otomatis. Kalau dipencet ini, dipilih ini akan muncul ini, nggak mungkin menang. Ya nggak mungkin menang. Judi itu haram. Sudah caranya haram, yang dituju juga haram. Minta rezeki kok kepada kuburan, kepada penghuni kuburan. Kalau diingetin, nggak terima, marah. Maka orang yang semacam ini belum qabul. Belum qabul. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Masih banyak contoh yang lainnya yang ada di masyarakat kita. Waqad qassallahu alaina intiqamahu mimman raddaha wa abaha. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengkisahkan kepada kita hukuman orang-orang yang menolak, tidak mau menerima ajakan para nabi dan rasul untuk mengucapkan la ilaha illallah. Aba, enggan, menolak. Sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata Allah, dan demikian pula tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Nabi. Sebelum Nabi SAW banyak rasul.
fi qaryatin, dalam sebuah desa atau perkampungan, yang mana Rasul tersebut memberikan peringatan, kecuali pembesar-pembesar kampung tersebut, desa tersebut, dia akan mengucapkan, sungguh kami mendapati orang-orang sebelum kami, nenek moyang kami, mereka ala ummah, berada pada satu pemahaman tertentu. Mereka sudah memiliki ajaran yang turun-temurun. Wa inna ala atharihim, dan sungguh kami di belakang mereka muqtadun, mengikuti. Ini yang diistilahkan oleh masyarakat kita dengan kearifan lokal. Tidak semua kearifan lokal, Bapak Ibu, itu diperbolehkan secara syariat. Banyak yang bertentangan dengan syariat. Kenapa? Karena ternyata banyak unsur-unsur syiriknya. Dan kalau ditegur, jawabannya selalu apa? Wis kan biyen yo kaya ngene, wis ora usah diowah owahi. Atau yang serupa dengan itu, datang mriki napa? Ngeyel. Kalimatnya seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Ket biyen kaya ngene pakeme. Ora kena diubah-ubah. Kok ndak malah ngene, kok ndak malah ngono. Nah, ini ternyata di dalam Al-Qur'an ada. Di dalam Al-Qur'an ada. Lah terus kita bagaimana? Ya kita berusaha, kita nasihati, kita ajak berpikir secara logis. Karena terkadang hal-hal yang semacam itu tidak logis, tidak masuk akal. Ya karena itu ya tentunya kita terus dan terus mengajak mereka untuk berpikir. Wallahu taala alam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ya, jadi seperti itu, orang-orang zaman dahulu pun ternyata sudah ada yang berdalih dengan kebiasaan
atau tradisi turun temurun. Dan ini yang dilawan oleh para nabi dan rasul. Yang menjadi tantangan dakwah para nabi dan rasul adalah tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun. Dan kita pun dihadapkan dengan hal tersebut. Maka jangan heran, kenapa sih orang-orang yang ngaji kayak jadi nyeleneh sekarang, nggak mau gini, nggak mau gitu. Karena ternyata zaman dahulu sebelum Nabi kita Muhammad diutus sudah ada orang-orang yang menurut mereka juga nyeleneh. Ya, jadi ajaran yang diwariskan oleh generasi sebelumnya oleh nenek moyang tidak bisa kita terima secara apa adanya. Tidak semuanya sejalan dengan ajaran Islam. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sungguh mereka. Siapa mereka di sini? Orang-orang yang diajak, yang didakwahi oleh para nabi dan rasul. Mereka ini kalau dikatakan kepada mereka, kalau dikatakan la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Orang yang sombong kira-kira mau ikut atau tidak? Tidak mau. Bukan hanya sebatas menolak, bahkan menyombongkan diri. Dan ternyata kesombongan mereka ini fakana sababu azabihim, menjadi sebab azab yang turun kepada mereka karena kesombongan. Karena kesombongan, tidak mau menerima, malah menolak, malah memusuhi, malah mengancam, mengintimidasi, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada mereka. Fakana sababu adzabihim wastikbaruhum an qabuli tilkal kalimah. Sebab turunnya azab kepada mereka adalah kesombongan mereka, tidak mau menerima kalimat la ilaha illallah, tidak mau menerima ajakan untuk mentauhidkan Allah, sehingga Allah turunkan azab. Siapa mereka yang diazab? Banyak umat-umat para nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pernah kita sampaikan Bapak Ibu, setiap umat yang didakwai oleh Nabi sebelum Nabi kita Muhammad, mereka punya problem. Dan mereka punya problem yang inti. Problem yang inti adalah mereka tidak mau mentauhidkan Allah, tidak mau mengikuti Nabi tersebut, tidak mau masuk Islam. Dan problem yang lain diantaranya seperti Nabi Lut, kaumnya punya masalah, punya problem. Apa itu? Penyimpangan seksual, homoseksual. Ini penyimpangan, problem. Nabi Lut tidak hanya mendakwai mereka supaya tidak melakukan praktek tersebut, tapi Nabi Lut juga mengajak mereka supaya masuk Islam, tunduk, patuh, menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang lain, misalkan ada yang masalahnya suka mengurangi timbangan. Apakah langsung nggak boleh mengurangi timbangan? Enggak. Tapi problem yang inti adalah tauhid. Maka diajak untuk beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lain-lainnya. Ya, setiap nabi yang diutus kaumnya ada masalah, ada problem, tapi yang paling inti adalah masalah tentang tauhid mereka. Wallahu taala alamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.